sediakan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu supaya dimampukan oleh Tuhan menyampaikan akan firman-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu, kami sambut Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berantara di tengah-tengah kami, memberikan kesegaran jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menghantarkan Bapak Petrus Bambang dan si Tuhan beserta Ibu Tuhan, orang tua dari Samuel pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mereka adalah saudara kami. Oleh karena itu biarlah semuanya boleh terjalin Tuhan Yesus, hubungan kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan Kau perbuat melalui hubungan kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan ada rencana yang indah Tuhan Yesus melalui semua perkara ini. Terima kasih Bapak, memberkati Ibu Bapak dan Ibu Petrus Bambang ini Tuhan Yesus, untuk kesehatan, kekuatan yang baru Bapak, dengan sukacita yang melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan sambung Bapak Petrus Bambang dan Ibu yang mengatakan Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Pagi hari ini kita mau belajar tentang 3 ujian kesetiaan, saudara ya. Wahyu 2 ayat 10.
isi yang depan. Cepat. Tapi diri. Dia Lovely, Ellie Lovely. Oke, orangnya kemana? Mandi. Oke ya. Yuk kita baca di Wahyu 2 ayat 20, ayat 10 sorry. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu mencobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendakkah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya saudara, kita mau belajar tentang kesetiaan ya. Kalau di dalam penjara itu ini cuma 10 hari saudara, yang viral sekarang sampai tidak tahu saudara ya. Nah saudara, kita bahas sedikit saudara mengenai FS ini. Kenapa kok bisa seperti itu saudara, padahal dia anak Tuhan? Ada yang mau menjawab? Ya, masuk penjara saudara sekarang, suami istri, bahkan ajudan-ajudannya saudara. Ya, kita nggak mau saudara. Ya, satu orang bersalah, semuanya masuk dalam hukuman Tuhan. Satu orang tidak setia, semua orang masuk dalam hukuman Tuhan. Ya, oleh karena itu, ayo saudara kita buka hati pada pagi hari ini. Kita mau belajar tentang kesetiaan saudara ya. Karena kalau kita tidak setia belajar firman Tuhan, kita tidak setia menjadi pelaku firman Tuhan, akan ada hal-hal seperti FS ini saudara ya. Dia tidak dia Kristen tetapi tidak jiwanya tidak Kristen, jiwanya tidak diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia jenderal bintang 2 serasa bintang 5 saudara ya. Jadi kita tahu pada saat pagi hari ini kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Siapa sih kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Kita hanya sekedar hamba yang tidak berguna ya. Lukas katakan hamba yang tidak berguna ya, yang melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sampai saudara kita tidak lebih daripada Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita saudara dengan segala kesombongan mengatakan aku lebih bisa daripada kamu, aku lebih pintar daripada kamu, aku lebih hebat daripada kamu saudara, dan akhirnya masuk dalam sanksi itu saudara ya. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau didik diri kita mau didik pribadi kita masing-masing saudara untuk memperoleh kesetiaan. Apa itu kesetiaan saudara ya? Nah ini next. Kesetiaan, arti setia bahasa Yunani pistos ya, artinya dapat dipercaya. Saudara, berbahagialah orang-orang yang dapat dipercaya saudara. Dia akan akan dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan ya. Jadi kita mau setia kepada Tuhan, memiliki kehidupan kita yang dapat dipercaya ya. Ketika kita dipercayakan untuk melayani, baiklah kita melayani dengan potensi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan hanya asal-asalan atau memberikan yang ecek-ecek atau kaleng-kaleng kepada Tuhan, tetapi berikanlah yang terbaik ya. Sehingga pujian mengatakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari saudara berikan hidup kita menjadi penyembahan di hadapan Tuhan yang terbaik saudara ya. Ketika kita melakukan bersih-bersih, sekalipun tidak dilihat oleh gembalamu, sekalipun tidak dilihat oleh orang banyak, tidak mendapat pujian, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Amin. Maka
setia ini, ya. Nah, kamus umum bahasa Indonesia mengatakan bahwa arti kata setia itu adalah tetap melakukan tugas bagaimanapun berat dan susahnya, ya. Oleh karena itu penggembalaan pun tidak mudah, saudara, ya. Buat saya berat, buat saya susah, tetapi saya mau. Saya berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, ya. Aku tidak mampu Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan kemampuan. Karena yang mampu itu hanya Tuhan. Yang mampu melakukan segala sesuatu, mengubah setiap orang itu, setiap pribadi, saudara, adalah Tuhan sendiri, yaitu melalui firman-Nya. Dia akan mengubah seluruh kehidupan kita. Dan itu melalui visi itu, saudara, maka saya mau menggembalakan saudara. One on one, satu-satu, saudara, ya. Sekalipun sehari kemarin ada 4 orang, saudara, ya. Satu orangnya ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang bahkan 2 jam, saudara. Ada yang ngejar saya sampai seminggu ini 2 kali, saudara, ya. Ada yang nawar-nawar, aduh saya sekolah, bagaimana ini, saudara? Saya harus selip-selipkan waktunya, saudara, untuk penggembalaan. Wah, saya semakin hari semakin antusias untuk menggembalakan. Semakin hari saya semakin mempersiapkan diri sungguh-sungguh, Tuhan. Apalagi Tuhan yang mau Engkau berikan buat anak ini. Apalagi Tuhan yang mau Engkau katakan kepada anak ini. Beri hikmat kepada hamba-Mu, Tuhan, supaya anak ini, Tuhan, boleh sukses di masa muda, ya. Jadi semakin hari semakin saya banyak bergumul untuk anak-anak muda. Ya, yang family kalau mau maju ya masuk dalam penggembalaan. Ya. Next. Ya. Berpegang teguh pada janji. Amsal 20 ayat yang ke-6. Salah seorang tolong bacakan. Amsal 20 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat? Amsal 20 ayat yang ke-6. Berdiri. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Amin. Ya. Banyak orang yang menyebut saya itu baik, menyebut dirinya baik hati, suka memberi. Tetapi kalau saudara suka memberi, ya, mengatakan baik hati, saudara, tapi tetap masih melakukan gosip, saudara masih melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, maka itu tidak disebut orang yang setia. Orang yang setia kepada Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, saudara, ya, yang melakukan kebaikan-kebaikan hatinya, tidak untuk disorot oleh manusia, tidak untuk dipuji oleh manusia, tetapi dikembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, mari kita mau belajar terus dari hari ke hari, saudara. Tidak cukup sampai di sini yang harus kita pelajari, tetapi masih banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu yang Tuhan mau beritahukan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi penggembalaan sekarang hari Jumat sudah ada 2 orang, ya, minggu depan, karena besok nanti siang setelah ibadah saya jam 11 langsung cabut ke Surabaya, saudara, ngejar kereta jam 1, saudara, ya. Kami terus besok mau ke Bali ngantar anak kami karena diminta untuk mendampingi karena dia mau ngambil spesialis di Bali kehidupannya, saudara, ya. Semoga ini bisa lancar semuanya dan Tuhan kita berusaha, ya, Tuhan tetapkan di mana yang terbaik, kita manut sama Tuhan, ya. Jadi hari besok, saudara, kami langsung ke Bali, saudara, ya. Saudara dukung dalam doa biarlah semuanya boleh ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara, ya. Nah, kemudian hari Selasa, Rabu kami masih di sana, Kamis baru kami pulang lagi ke Kudus, Jumat dan Sabtu kami akan sediakan penggembalaan lagi, ya. Jumat jam 10 sudah ada, Jumat jam 2 sudah ada, saudara, ya. Kemudian Sabtu jam 10 sudah ada. Saya lupa lagi. Semuanya udah ada 5, saudara, ya. Jadi ketika kita mengejar Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperlihatkan keajaibannya. Kita akan menemukan Tuhan yang sejati di dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita tidak menjadi kekristenan yang ecek-ecek,
yang biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak tergoncangkan. Orang kiri kanan mau ngomong apa, orang kiri kanan mau melemahkan kita, saudara, kita tetap setia berjalan bersama. Amin ya. Nah, next saudara ya. Next. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi betapa pentingnya saudara kita menjadi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya ya. Next. Nah, yang pertama dari ujian kesetiaan itu melalui penderitaan. Saudara kalau mendengar penderitaan, aduh ngeri ya saudara ya, gitu ya, menderita tuh sakit rasanya kayak apa gitu saudara ya. Tetapi inilah proses yang harus kita lakukan saudara ya, ketika kita mau setia pada Tuhan, ketika kita menderita ya di dalam kehidupan ini. Saya juga begitu saudara ya. Penggembalaan saudara tidak mudah, saya tadi sebutkan, tidak mudah, berat sekali saudara ya. Apalagi saudara ada berbeda-beda persepsi, ada yang mau digembalakan, ada yang tidak, ada yang oke, sambut dengan penggembalaan seminggu 3 kali aku mau saudara ya. Tetapi ada yang ogah-ogahan, ngapain aku penggembalaan, ayat-ayat dihafalin, ngapain gitu ya saudara. Nah, bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan, bagaimana kita mau menjadi pemimpin di dalam gereja, bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan di dalam gereja ketika kita tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan ya. Bagaimana saudara mau menggembalakan ketika saudara tidak pernah digembalakan? Bagaimana saudara mau memiliki hati Bapa ketika saudara tidak ngerti hati Bapa itu apa? Ya, mari saudara camkan pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya melalui penderitaan, banyak masalah di dalam kehidupan kita masuk di dalam penggembalaan, bukan siksaan saudara. Di dalam penggembalaan justru kita mau menemukan jalan keluar yang dari Tuhan. Melalui penggembalaan justru saudara dibantu untuk bertumbuh. Banyak saudara kesaksian-kesaksian yang diperdengarkan kepada saya, justru melalui penggembalaan ini saudara, bahasa yang tadinya belepotan, tidak bisa berdoa, tidak bisa memimpin S-Breaker, tidak bisa memimpin di sekolah dimanapun saudara ya. Tetapi melalui penggembalaan, melalui penggemblengan di tempat ini saudara ya, banyak anak-anak muda yang diberkati saudara. Mereka menjadi pemimpin di sekolah, di tempat kuliah. Mereka menjadi orang-orang yang bisa membawa diri, yang bisa berbicara ya. Tadinya minder katanya, saya tidak bisa berbicara. Tadinya, aduh saya nggak ngerti mau ngomong apa saudara. Tetapi melalui penggembalaan dibentuk, dan puji Tuhan bisa ada kesaksian seperti itu. Saya kembalikan semua hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Dan langsung kita mau bahas ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Maka saya mau pakai kekang kuda saudara, tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Saya mau melihat Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saya mau melakukan firman-Nya terus ke depan saudara. Saya tidak mau takut saudara terhadap orang-orang yang mengabaikan penggembalaan, yang mengabaikan tuntunan-tuntunan Tuhan saudara. Saya tidak mau terganggu dengan semua itu saudara ya. Walaupun itu penderitaan buat saya, walaupun itu beban berat buat saya saudara, tetapi firman ini mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita ya. Jangan takut di hadapan kita saudara ya. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, maka sesungguhnya ada perkara-perkara, bahkan di ayat ini nanti terakhir saudara, ada mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan ya. Jadi betapa pentingnya kita mengatasi semua penderitaan yang saya alami sekarang ini, yaitu penderitaan di dalam penggembalaan saudara. Bebannya berat sekali saudara ya. Tetapi mungkin saudara mengalami penderitaan yang lain saudara ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau apapun saudara ya. Tetapi jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Jangan takut ya, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Dia siap memberikan kemenangan buat kita. Next ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi,
Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa? 39 pintar ya. Jadi ini Paulus mengatakan seperti itu, bahwa pelayanan itu tidak mudah saudara ya, tetapi banyak penderitaan yang harus dialami. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tempat di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Next, kita baca dulu semuanya ya. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, buat kami tidak ada penghasilan berat saudara. Kami juga harus menahan lapar, menahan dahaga dengan dengan berkat yang Tuhan sediakan pada bulan Maret sampai sekarang itu tidak ada orderan, tetapi kami harus mengatur keuangan sedemikian rupa ya. Kami mengurangi jajan di luar, kami pakai keuangan itu untuk pelayanan saudara. Ada orang-orang yang tiba-tiba sakit COVID saudara ya, anaknya Putri itu masuk rumah sakit. Oke, kita layani, kita beri makan saudara. Sekali makan pun tidak mudah, tidak murah saudara ya. Paling 20-30 ribu sudah keluar. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali berapa saudara ya. Tapi tetap kami mau Tuhan, biar kami tidak makan, biar kami sendiri makan hanya dengan dadar telur di rumah, tidak apa-apa. Yang penting anak ini bisa makan. Bikin sop, ya bikin sop ayam, berikan kepada dia saudara. Oh tante, saya butuh tisu basah, saya butuh ini. Saudara sekali beli, Bu Nana kemarin ini berapa Bu Nana? Ya hampir 100 saudara. Ya, pengeluaran ekstra yang tidak terduga saudara. Saya tidak ngambil dari uang kas aman, tentram saudara ya. Itu dari uang sendiri. Saya mau proses belajar diri sendiri untuk memberi ya. Nah, saudara, ada orang-orang yang tiba-tiba sakit. Nah ini yang sakit ini juga yang waktu gejala stroke sudah selesai. Kemarin Senin masuk lagi ke rumah sakit saudara, masuk karena COVID saudara. Aduh, kalau COVID kan kita tidak bisa bersama-sama, kan diajak makan keluar gak bisa ya, kita mau menengokin juga gak bisa. Terus caranya bagaimana? Ya sudah, saya masakin tester yang ke sana, tetapi pakai plastik jadi tidak bersentuhan ya, berikan ke sana. Terus tante, aku mau makan itu tante sayur. Aduh, jam segini udah mau jam 6:30 gitu. 6:30 pasar gak ada ya, harus ke Superindo. Kalau Superindo tuh masa ke Superindo cuma belanja sawi doang kan, gak lucu gitu ya. Ya sudah kan, ini di rumah tante adanya kol dan wortel. Tante orang arik aja mau gak? Mau tante tak bikinkan ayam goreng ya, seadanya ya. Iya tante, wes tak bikinkan. Master yang nganter ke sana saudara ya. Jadi ke tempatnya Oma juga saya belum kesampaian saudara ya. Ke tempatnya Pak Narto juga saya belum nengok saudara ya. Kadang kemarin tiba-tiba saya mau nengokin, tiba-tiba anak saya telepon, "Mah, aku mau ke Bali." Papanya bilang, "Besok aku harus ke Bali loh, hari Rabu mau ketemu ini urusannya Abraham." Oh ya sudah. Ya, jadi saya teleponannya agak lama saudara, jadi waktunya tidak bisa lagi saudara. Terus ada yang penggembalaan lagi, ya udah, jadi waktunya saya sesuaikan saudara. Ini hari ini ya saya atur, Tuhan saya mau hari ini tuh sama-sama gitu ya, kita nengokin ke Oma pindahan gitu ya. Terus udah gitu langsung ke Pak Narto ya, yang sakit. Gak bisa juga karena jam 11 itu harus sudah ke Merongo, saudara, ke stasiun kereta ya. Tetapi jangan khawatir, saya tetap berdoa untuk mereka ya. Kami tetap berdoa untuk mereka ya, supaya Tuhan cukupkan segala sesuatunya, yang sakit Tuhan sembuhkan ya. Nah, saudara, mungkin tadi nanti juga saya akan titip sesuatu buat yang
sakit ya. Dan kita terus atur kehidupan kita, saudara. Jadi hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Ya, secara lahiriah menderita, saudara, kita jadi kurang, saudara ya. Tetapi ada sukacita yang besar ketika kita memberi. Dan firman Tuhan katakan tidak ada orang yang miskin kalau memberi. Amin. Ya, saya terus berikan yang bisa kita berikan, saudara. Pertolongan apapun yang dibutuhkan, saudara ya. Kita mau jangkau, ya kita mau kasih. Jadi ketika tadi lagu mengatakan ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Ayo praktekkan, saudara. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi benar-benar sebagai keluarga Tuhan itu terjalin mesra sekali. Amin ya. Minggu yang lalu pun saya sudah bulan yang lalu saya sudah berjanji ketika saya selesai aku futur saya akan kunjungi anak-anak yang di asrama, saudara ya, bla 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 bla. Saya tepati janji saya ya. Meskipun makanan yang sederhana, tetapi dengan ketemu saja sudah puji Tuhan ya. Kita ketemu dengan Samuel dan siapa, Jeffrey ya, Elvin dan Ella ya. Dan itu saudara, walaupun hanya 3 orang ya, tapi kami bersukacita. Saya bikinkan makanan mie dan telur itu ya, sama bakwan, saudara. Kita bikinnya banyak, pikirnya itu banyak, anak-anaknya banyak gitu ya. Ternyata hanya 3 orang ya. Tuhan izinkan hanya 3 orang, ya puji Tuhan, saudara. Jadi 1 orang dapat banyak, saudara ya. Dan saya terus berdoa, saya foto dan foto-foto buat mereka dan dikirimkan kepada Bapak ya. Itu sebagai tanda bahwa kami benar-benar mau mengasihi anak-anak Papua ya. Karena apa? Karena kami mengasihi Papua, kami ingin melayani ke Papua, tetapi kemampuan kami belum sampai ke sana, Bu. Ya, untuk itu gantinya apa? Gantinya setiap ada anak-anak asrama dari Papua datang ke sini, kami rindu untuk melayaninya bersama-sama ya. Anak-anak muda pun begitu. Oh, ini Samuel nggak datang nih, pasti laporan ke saya. Oh iya, nanti dikunjungi ya. Jangan-jangan sakit. Ternyata tidak bisa bangun katanya, ketiduran, saudara ya. Ya, kita datengin, kita nasehatin. Jadi saya cerewet ya untuk untuk mengajak anak-anak datang di ibadah gitu ya. Nah, terus apalagi keberatan yang Paulus alami ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali tidak tidur. Memang iya, sudah seringkali dibangunin Tuhan malam-malam untuk berdoa. Tiba-tiba si A, si B, si C. Oh Tuhan, tolong. Ada masalah apa ini, tiba-tiba diingatkan, didoakan, saudara ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan harus peka terhadap semua perkara ini ya. Kemudian dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi menjadi prajurit Kristus, menjadi hamba-hamba Kristus, tidak lagi memperdulikan urusannya sendiri ya. Selalu mengarahkan kepada urusan-urusan kerajaan Allah, selalu mengarahkan diri kepada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan, saudara ya. Dan sungguh indah ketika kita mau melayani Tuhan ya. Next. Nah, ayo yang bahasa Inggris ini, ayo baca. The world is full of suffering. It is full also the overcoming of it. Ya, dari Helen Keller. Meski dunia penuh penderitaan, dunia juga penuh dengan mengatasinya. Ya, artinya apa? Meskipun perjalanan hidup kita, saudara, banyak penderitaan, saudara, tetapi selalu ada jalan keluar. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan membuka jalan keluar. Amin. Ya, next. Ya, our past may explain why we're the suffering, but we must not use it as an excuse to say next. Ya, masa lalu kita mungkin menunjukkan
mengapa kita menderita. Nah, ya, selalu saya dalam penggembalaan itu saya beritahukan ya, bahwa apa yang kita buat sekarang ini akan menentukan masa depan kita. Ya, jadi ketika saudara masuk dalam penggembalaan, saudara di situ tahu banyak pengalaman-pengalaman apa yang diberikan saudara, itu menjagai saudara supaya saudara bisa hidup lebih benar, lebih baik. Karena dalam penggembalaan adalah kita belajar tentang kehidupan, ya. Jadi kita berikan masalah-masalah tentang kehidupan supaya dapat mengatasinya. Sehingga ketika datang masanya, saudara sudah siap, ya. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini akan menentukan hasil di masa yang akan datang. Ya, sekali lagi kita melalui penggembalaan kita akan mewujudkan bahwa anak-anak muda akan sukses di masa muda. Ya, 25 tahun sudah punya usaha, sudah punya bisnis sendiri, sehingga ketika pelayanan tidak kekurangan uang lagi, saudara ya. Saya rindu ketika saya melayani kekurangan uang, saudara ya, nggak enak saudara. Mau ngasih sana sini bingung, saudara. Hati pengen ngasih, tapi nggak ada, nggak bisa. Ya, untuk itulah pengalaman itu saya berikan kepada saudara betapa pentingnya anak-anak muda punya bisnis di masa muda. Ya, supaya dapat menopang pekerjaan Tuhan dan kehidupanmu tidak minta-minta. Ya, masa lalu kita mungkin menunjukkan mengapa kita menderita itu, ya. Tapi jangan memakainya sebagai alasan. Kalau yang sudah terlanjur, jangan pakai ini menjadi alasan. Oh, aku dulu kan sekolahnya SD, makanya hidupku kayak begini, gitu, ya. Jangan menjadi alasan, tetap terikat di dalamnya, saudara. Tetapi ayo keluar. Caranya bagaimana? Nggak bisa. Saya nggak bisa belajar sendiri, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ayo masuk di dalam penggembalaan, saudara diarahkan mau jualan apa, mau bisnis apa, saudara diarahkan di topang. Ya, ketika ada anak muda, saudara, masuk di dalam proses Tuhan, saudara ya, sedemikian rupa saya hanya memperhatikan Tuhan mau bawa arah anak ini kemana ya Tuhan ya. Semakin hari semakin menjauh Tuhan. Padahal maksud tujuannya saya mendekati, saya mau memperhatikan itu untuk dia bertumbuh. Tetapi seringkali menolak ya, sepertinya menolak, menjauh, mencibirkan bibir, membenci, seolah-olah membenci tanda kutip. Kenapa ini? Korek punya korek, ternyata saudara dia punya image negatif karena suara kiri, kanan, depan, belakang. Masuk di dalam penggembalaan, proses terbuka, saudara. Begitu terbuka, sukacita datang, berkat datang, ya. HP rusak, ya. Tuhan beri HP, ya. Tidak punya uang, saudara, untuk biaya sekolah, biaya kuliah, saudara ya. Tuhan sediakan, saudara, tepat pada waktunya. Sama persis seperti yang saya alami. Kan saya sering sekali bersaksi sama saudara ya, betapa Tuhan itu baik ya. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita butuh apa? Tuhan sediakan. Ketika butuh, saya butuh untuk kakek saya dulu, saudara ya, karena kakek saya tidak bisa menyekolahkan saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan beri, ya. Waktu itu Tuhan beri uang 1 juta lewat cek ya tahun 84. Jadilah saya bisa kuliah. Setelah itu 2 bulan saya tidak punya kendaraan ya. Saya diberi oleh orang yang sama kendaraan Super Cup 81, walaupun bekas tapi lumayan saya bisa pergi kemana-mana pakai motor. Dan itu banyak dialami oleh anak-anak muda. Mujizat-mujizat terjadi, saudara ya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Ketika saudara setia dan setia, semakin setia, saudara, maka sesungguhnya kita akan berkata, wow, hasilnya dahsyat, ya, hasilnya dahsyat, dan kita akan terkaget-kaget dengan karya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Next, Habakuk 3 ya, ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, sekalipun berkat Tuhan mungkin kelihatannya terlambat datang pada kita, saudara jangan menggerutu, jangan terus bibirnya kayak pepaya jadi gini, saudara ya. Dan itu semua kalau saya pelajari dari akupunktur, saudara, itu semua berasal dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita, wah ini kok tidak ada berkat Tuhan ya, terus turun ke sini, matanya menjadi layu, mulutnya menjadi begini, saudara ya. Terus udah gitu hubungannya dengan apa? Dengan lambung, sakit lambung akhirnya, saudara. Jadi betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita, amin. Ya, menjaga pikiran kita, jangan diisi dengan perkara-perkara yang negatif, karena perkara-perkara negatif akan membuat wajah kita lusuh, akan membuat wajah kita tidak bisa bersinar, akan membuat kita tidak bisa berbicara, bingung mau bicara apa, jangankan khotbah, saudara, bingung dengan persoalannya sendiri ya. Terus setelah itu kalau kita tidak bisa menjaga kehidupan kita, maka tidak terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Bahkan yang ada sakit penyakit ya. Camkan ini semua, saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, sekalipun keadaan kita seperti pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap semangat berkobar-kobar di dalam Tuhan, maka sukacita datang kepada kita, dan sukacita itu tidak dibiarkannya hanya sukacita saja. Tuhan akan berikan sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang berkelimpahan. Amin ya. Kita mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Yang kedua, ujian kesetiaan adalah pencobaan. Tadi penderitaan, sekarang pencobaan. Nah, next. Wahyu 2 ayat 10b berkata, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya dicobain, supaya kamu dicobain. Nah kalau boleh, saudara, kita minta jangan sampai masuk penjara ya, seperti MTS itu, saudara ya. Kalaupun diizinkan Tuhan masuk dalam penjara, kita tetap pegang nama Tuhan ya. Seperti siapa? Paulus masuk penjara. Terus apa lagi? MKC dalam Alkitab siapa? Yusuf masuk penjara. Terus Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego ya. Nah ini yang seringkali yang menjadi patokan saya. Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego, sekalipun masuk ke dalam lubang singa, dia tetap percaya Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam kesulitan, sekalipun kita ada di dalam pencobaan, kalau kita tetap percaya Tuhan, Tuhan yang membela kita ya. Pencobaan itu api yang menyala-nyala tidak menyambar tubuh mereka. Demikian juga, saudara, seringkali pencobaan-pencobaan yang datang itu hanya menakut-nakuti saudara ya. Ketika saudara itu percaya kepada Tuhan ya, pencobaan-pencobaan itu tidak sampai kepada kita. Pencobaan-pencobaan itu akhirnya seperti api yang akan menghanguskan, apinya jadi mati, saudara. Pencobaan-pencobaannya jadi hilang, saudara ya. Jadi kita miliki iman yang kecil, sebiji sesawi yang dapat memindahkan gunung-gunung. Ya, demikian juga kita punya iman yang percaya kepada Tuhan, bukan iman kaleng-kaleng, tetapi iman yang membuat kita berubah, saudara. Nasib kita bisa berubah di hadapan Tuhan ya. Jadi iman kita menentukan masa depan kita ya. Iman kita yang kita rajut sekarang ini, saudara, menentukan berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima di kemudian hari. Next. Nah ini, saudara, ada cerita ya. Jadi ada orang yang karena uang ya, dicobai untuk uang. Akhirnya, saudara, orang ini namanya Aomori ya, seorang pengusaha yang bangkrut, terus menyewa 2 orang untuk menabrak anaknya sendiri. Wah, anaknya sendiri dikorbankan, saudara. Demi apa? Demi mendapatkan asuransi yang besarnya 1 M. Ya, anaknya berusia 9 tahun sudah dikorbankan.
bisa kita jual? Apa ya yang bisa kita lakukan? Oh, saya mau pinjam sana, pinjam sini. Nah, tidak lari dulu kepada Tuhan. Itu suatu kesalahan besar, saudara. Ya, tetapi kalau kita lari kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan, maka percaya firman Tuhan akan digenapi. Ya, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa dan Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Ya, sudah siap menghadapi pencobaan? Nah, next. Nah, ikan ya di laut dengan tenang, ya. Kemudian ini gambaran daripada pencobaan itu seperti ini. Next. Kemudian mulai ada kelihatan sesuatu turun, saudara ya. Next. Sesuatu ini membawa pancing dan umpannya, ya. Nah, umpannya wah semakin gede, semakin tertarik, saudara ya. Umpannya itu apa? Kamu kalau mau lepas daripada pencobaan, ayo kamu ikut aku, nanti aku kasih kamu pekerjaan. Kamu ikut aku, nanti kasih janji-janji bla 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 bla, saudara ya. Tidak berdoa dulu kepada Tuhan. Terus next. Wow, dia sangat senang menyambutnya. Wow, next. Akhirnya pancingnya kena. Dan dia tidak bisa apa-apa, saudara, ketika pancingnya next. Ketika pancingnya masuk. Next. Kesakitan, saudara ya. Demikian juga ketika kita ada di dalam percobaan, ketika kita mencari jalan sendiri, saudara, kita akan menjadi kesakitan, terpancing oleh umpan-umpan seperti itu, saudara. Next. Nah, ya, terpancing, saudara, kesakitan, bahkan terus ketika pancing itu berhasil nyangkut, saudara, kita akan dikorbankan. Kalau ikan itu langsung digoreng, saudara ya. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, kita kena umpan iblis yang mengiming-imingi kita, saudara ya, maka sesungguhnya kita juga akan menjadi seperti ikan nasibnya, ya, mati di penggorengan. Nah, ini di mana tidak ada pencobaan, tidak ada kemuliaan. Jadi saudara berbahagialah ya, kalau kita ada di dalam pencobaan, maka akan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Nah, untuk masuk menerima kemuliaan inilah, saudara, kita harus melalui proses. Kalau tidak tahu caranya, saudara, masuk di dalam kemuliaan Tuhan, saudara, maka pencobaan akan terus saja pencobaan. Ujung-ujungnya tidak ada kemuliaan, tidak mendapatkan kemuliaan. Jadi bukan bim salah bim, di mana tidak ada pencobaan, tidak ada kemuliaan. Ingat, saudara ya. Jadi bukan bim salah bim, tiba-tiba ada pencobaan selesai gitu. Enggak, saudara, ada prosesnya yang harus kita lalui. Ya, ketika bisa kita melalui proses, melalui pencobaan itu, saudara, maka kita akan menerima kemuliaan kita. Ya, tidak ada pencobaan yang tidak di mana tidak ada pencobaan, tidak ada kemuliaan. Berarti kalau kita mau kemuliaan datang kepada kita, pertolongan Tuhan datang kepada kita, ya kita harus melalui pencobaan, itu proses. Jadi kalau ada pencobaan, jangan terus menjadi malas ke gereja, malas baca firman, malas melayani. Justru dengan pencobaan kita semakin bangkit. Tuhan, apa maksud pencobaan ini? Ya, kita selidiki apa maksudnya. Kita kerjakan proses demi proses. Oh, ini toh, ya maksudnya Tuhan. Ya, proses demi proses seperti anak sekolah, saudara ya, masuk di dalam sekolah, tugasnya banyak, PR datang ya, PR datang, saudara. Anak yang sungguh-sungguh mengerti bahwa dia sedang mencari ilmu, dia akan dengan antusias, sekalipun PR-nya harus diperiksanya minggu depan, tetapi dia akan tulis, dia akan kerjakan. Begitu dapat tugas PR langsung dikerjakan. Dia ambisius kelihatannya, saudara, tetapi sesungguhnya bukan ambisius, tetapi dia antusias mengerjakan PR-nya itu dengan baik, sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan malas, saudara, harus antusias
Ya, karena di pencobaan yang datang kepada kita tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Itu urusannya kita, ya. Secara pribadi kita selesaikan secara pribadi di hadapan Tuhan berdoa. Kalau di hadapan Tuhan berdoa masih bentuk, saudara, mari saudara cari orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, makanya ada penggembalaan di situ, saudara. Saudara bisa sharing di situ dan kita bisa berdoa bersama-sama untuk mengatasi semua pencobaan itu. Sehingga apa? Sehingga saudara ketika kita selesai masalah yang satu, saudara kita bisa mengerjakan persoalan-persoalan yang lain lagi. Dan pada akhirnya ketika ujian terakhir, saudara kita bisa lulus, bisa dengan mudah mengerjakannya. Akhirnya anak sekolah ini menjadi naik ke next level. Demikian juga kehidupan kita. Kita sekali lagi sedang sekolah kehidupan jurusan jurusan apa? Babak belur. Ya, jurusan babak belur. Fakultas apa? Pada lupa lagi ya. Kita sedang masuk kepada universitas kehidupan ya. Kita masuk di dalam fakultas pukulan ya, fakultas beban, fakultas pencobaan ya, jurusan babak belur saudara ya. Tetapi happy ending karena bersama dengan Tuhan ya. Jadi melalui penggembalaan sesungguhnya saudara sedang dituntun untuk masuk di dalam kehidupan yang happy ending ya. Tuhan tidak berjanji hidup ini tanpa pencobaan, tetapi Tuhan berjanji Tuhan mau menyertainya, Tuhan mau memberikan jalan keluar buat setiap kita. Next. Jadi jangan khawatir tentang menghindari pencobaan saat Anda bertumbuh. Pencobaan mulai menghindar. Saudara, ketika saudara sungguh-sungguh melek mata melihat bahwa pencobaan ini tidak untuk dibiarkan, saudara, pencobaan ini untuk digumuli, bergumul bersama Tuhan, selesaikan bersama Tuhan, maka sesungguhnya saudara akan bertumbuh. Ya. Jadi persoalan itu bukan untuk dihindari ya. Saat Anda bertumbuh, pencobaan mulai menghindar. Ketika tidak kita mencari jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan, maka persoalan itu akan selesai. Tetapi jangan puas cukup sampai di situ, karena pencobaan yang selanjutnya akan ada di hadapan Tuhan terus menerus. Yang namanya manusia hidup akan terus menerus mengalami pencobaan. Tujuannya untuk menguji iman kita supaya kita tidak merasa puas, supaya kita tidak merasa bahwa saya mampu, supaya kita tidak merasa menjadi sombong, aku lebih daripada yang lain ya. Tapi semua tetap cool, rendah hati di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya kita jangan memperhatikan orang lain terus, kesalahan orang lain terus, saudara ya. Tetapi perhatikanlah kekurangan kita apa, bereskan di hadapan Tuhan, saudara ya. Kalau kita masih bohong, tidak jujur, bertobat, saudara ya. Itu yang dipelajari di personal transformation. Oh, aku nggak bohong, tetapi aku kalau punya masalah, aku pelampiasan kepada yang lain, saudara ya. Itu juga, saudara ya, perlu diproses, perlu dilepaskan ya. Jangan saudara merasa wah, aku nggak punya persoalan seperti ini ketika disuruh bawa anduk, saudara, semua yang bawa anduk dan perlengkapan, aku udah bawa semua, kamu nggak bawa. Nah itu saudara, seringkali kita seperti itu ketika kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, semua ada, mobil ada, rumah ada, pakaian bagus, saudara ya. Kita lupa terhadap yang lain, saudara, tidak berbagi. Ketika kita tidak berbagi, salah atau tidak? Ya, menurut pemandangan manusia mungkin tidak, saudara. Wong aku yang berusaha kok, aku yang diberkati Tuhan kok. Tetapi menurut kacamata Tuhan salah. Karena kita diberkati untuk memberkati, ya. Jadi terus saudara semua masuk di dalam proses untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi pendengar saja, tetapi hendaklah kau menjadi pelaku. Sebab kalau tidak demikian kau menipu dirimu sendiri, ayatnya.
ayat 22 ya. Jangan menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman Tuhan ya. Kalau tidak demikian kau menipu dirimu sendiri. Lah bagaimana kita mau mengasihi sesama manusia kalau kita masih menipu diri kita sendiri? Jadi mari kita bereskan diri kita dulu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, melalui pencobaan-pencobaan menggembleng kita supaya kita terus masuk di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Next. Yakobus 4 ayat yang keempat ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, ketika kita ada di dalam pencobaan-pencobaan kita pakai kekuatan diri sendiri, itu sebetulnya kita sudah menjadi musuh Allah. Ya. Orang-orang yang tidak setia di dalam apapun juga saudara, itu sudah menjadi musuh. Jadi baiklah, apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masuk di dalam pencobaan-pencobaan kita, prosesnya kita lakukan dengan setia ya, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak menjadi musuh Allah, tetapi kita menjadi kekasih Allah. Wah, kalau menjadi kekasih Allah enak saudara ya, bahagia sekali ya. Mungkin yang family dulu mungkin mendapatkan kasih sayang yang pertama, cinta pertama itu ya, mengasihkan dulu. Ya, demikian juga dengan kita saudara, kita harus mengasih dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara datang di tempat ini, saudara datang pagi-pagi, saudara 7:30 dimulai, saudara datang di tempat ini mungkin jam 7, kalau bisa saudara datang jam 7 duduk di sini, tidak untuk cuap, tidak untuk gosip, tidak hai, tidak seperti itu, tetapi saudara akan duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, Tuhan kasih kita waktu untuk ibadah 7:30 sampai selesai. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi kita lebih, kita kasih bonus kepada Tuhan. Setengah jam Tuhan, aku mau kasih bonus ya. Ada di hadirat Tuhan, enak sekali ya. Saya rindu saudara, semakin hari kita tidak terbatas, 7:30 ya udahlah 7:30 aja datangnya, enggak saudara, tapi lebihin datang sebelum 7:30 saudara, supaya saudara bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mulai puji-pujian, kita masuk di dalam ibadah itu enak ya, sip, hadirat Tuhan bisa kita rasakan, kita bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Next, 3, waktu. Nah, ujian yang ketiga adalah waktu. Wahyu 2 ayat 10c, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari ya. Tadi ya, waktu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman ya. Jadi hidup kita itu harus pelihara, iman kita harus dipelihara sehingga dapat berkata seperti Timotius ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik, aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman ya. Jadi saudara, ketahuan saudara memelihara iman itu bukan nanti kalau udah meninggal, dia kok mayatnya itu melotot ya, gak terima sama Tuhan tuh, kayaknya gereja kok gitu ya. Gak seperti itu saudara ya. Tetapi berbeda dengan orang yang ini kok meninggalnya itu senyum ya, wajahnya itu seperti orang tidur penuh damai sejahtera gitu saudara ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sama dengan yang dikatakan Pak Timotius ini, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Orang sudah melayani Tuhan ya, orang yang sudah memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada hidupnya saudara, dia akan kelihatan ketika dia meninggal ya. Enggak serem ya, menakutkan, apalagi melotot matanya, giginya nawa gitu saudara.
takut saudara ya. Nah, dalam hal meninggal aja ketahuan, kelihatan saudara. Orang yang sudah bertanding di dalam pertandingan iman yang benar dengan orang yang asal-asalan hidupnya saudara, akan berbeda. Next. Nah, waktu itu ketiga ya. Waktu itu gadis tapi sangat gratis ya. Waktu itu gratis tapi sangat berharga. Saudara bisa beli waktu? Gak ada yang jual. Semua dikasih waktu berapa jam? 24 jam sehari. Seminggu 7 hari. Sebulan 30 hari. Setahun 365 hari. 365 hari kali 24. Ayo matematika. Ya, waktu itu gratis Tuhan berikan kepada setiap kita, tetapi tergantung kita mau mempergunakannya atau tidak. Ya, orang yang mau mempergunakan waktu dengan baik, saudara, dia akan maksimal hidupnya. Dan jangan salah, dia akan merasakan berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan pun maksimal. Ya, waktu tidak dipakai untuk tidur terus tanpa bekerja apa-apa. Waktu tidak dipakai untuk mengeluh terus, ya. Tetapi waktu dipakai untuk belajar firman Tuhan, untuk berbuat yang baik, untuk melayani Tuhan. Makanya saudara saya berikan jadwal itu schedule ya. Setiap hari saudara dari bangun tidur sampai malam lagi apa yang saudara kerjakan itu saudara sangat membantu sekali itu data itu saudara. Jadi jangan abaikan. Kenapa banyak orang yang bisa kuliah itu bisa 3 perguruan tinggi, ada yang kan bahasa Jerman, bahasa Inggris, terus ekonomi 3, ada Bu Agnes Maria itu sosial politik dan ekonomi, saudara 2 bisa. Kenapa? Selidik punya selidik karena dia punya catatan pribadi, dia selalu merasakan bahwa otak itu terbatas sekali saudara. Tetapi melalui catatan, melalui buku dia pribadi saudara ya, tidak dipenuhi dengan diary yang ngoceh-ngoceh cerita panjang lebar, bukan saudara, tetapi penuh dengan jadwal kapan saya harus berdoa, kapan saya harus melayani Tuhan, kapan saya harus bekerja, kapan saya harus belajar, kapan saya harus punya waktu untuk orang tua saya, kapan saya harus punya waktu untuk keluarga saya, kapan saya mau mengajak mesbah keluarga di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saudara ada semua di situ. Jadi jangan abaikan jadwal yang sudah diberikan kepada saudara, itu akan sangat membantu saudara ya, supaya waktu yang gratis itu yang sangat berharga itu tidak berlalu dengan sia-sia ya. Anda tidak bisa memilikinya waktu itu, tapi Anda bisa memakainya. Jadi waktu harus kita pakai dengan hal-hal yang positif, dibantu tadi dengan jadwal. Anda tidak bisa menyimpannya, tapi Anda bisa menggunakannya. Pergunakan waktu itu dengan baik, jangan buang-buang waktu. Ya, begitu Anda kehilangan hal itu, kehilangan waktu, Anda tidak bisa mendapatkannya lagi. Betul nggak? Ya, kalau kita kehilangan waktu, udah habis. Sekarang aja saya seringkali kejar-kejaran sama Tuhan. Tuhan, waktunya cuma kok mepet banget Tuhan, sudah habis lagi. Baru baca firman Tuhan, habis lagi. Saya harus mengerjakan itu. Oh sebentar udah ada penggembalaan lagi jam 2. Oh duduk 1,5 jam. Sebentar jam 4 ada lagi. Wah, waktunya habis. Saudara, kalau saya tidak bisa membagi waktu, tidak bisa punya catatan untuk waktu yang ketat, saudara, maka saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Saya tidak bisa sekolah, akupuntur tidak akan selesai. Saya tidak bisa memperhatikan anak-anak. Saya tidak bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya tidak bisa memperhatikan yang lain-lain ya saudara. Tetapi karena dibantu oleh catatan-catatan itu, maka saya bisa melakukannya. Bukan saya karena hebat, bukan. Saya tidak mampu apa-apa sama seperti saudara. Tetapi yang ada lebih daripada saudara adalah antusias, keinginan untuk menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Sebab saya sadar saya tidak bisa menciptakan waktu yang digratiskan oleh Tuhan ini. Saya tidak bisa membalikkan waktu yang Tuhan gratiskan kepada saya. Jadi saya pakai waktu itu semaksimal mungkin, tertata dengan baik. Jadi bisa mengerjakan semuanya tanpa beban. Ya, saya saya paling benci atau paling gak suka saudara ketika orang mau pagi-pagi misalnya nih mau ibadah. Ayo toh, cepet-cepet.
minum dulu. Ayo toh, mandi dulu. Udah mandi lama lagi di kamar mandi. Ya, sehingga datang ibadah telat. Saya nggak mau seperti itu, saudara. Dimanapun saya ikut seminar, ikut apa, saya 10 menit paling tidak 10 menit sebelum waktunya sampai, saudara, saya sudah ada di kota. Ayo saudara, miliki kerinduan bisa seperti itu, ya. Jangan set sebentar, sebentar, saudara. Wah, kayak begitu itu namanya buang-buang waktu. Jadi di sini itu sudah harus dipikirkan. Habis ini saya mengerjakan ini, habis ini saya mengerjakan ini, habis ini saya mengerjakan ini. Harus seperti itu, saudara, ya. Kemarin youth saya ada konsumsi juga hari ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya harus pada sedemikian rupa ada penggembalaan. Saya catat penggembalaan jangan sampai telat, saudara, penggembalaan. Terus habis penggembalaan apa saya harus persiapkan untuk khotbah. Saya harus mempersiapkan untuk konsumsi apa yang mau dikeluarkan. Oh, ayam harus dikeluarkan. Jam segini harus dikeluarkan. Saya beritahu suami saya, Pak, nanti tolong ya diingatkan ya, ada ayam segini dikeluarkan begini. Terus saya bilang, Pak, ini nanti jam 4 pelayanan di youth. Saya bagian di rumah. Saya mau belajar mengenai firman Tuhan lagi, mau mempersiapkan firman Tuhan lagi. Terus lagi saya harus baca bahan-bahan untuk Zoom. Jam 7 ada Zoom ya, mengenai balance method dari akupunktur. Saya mau belajar itu supaya apa? Supaya tepat sasaran ketika ada orang sakit di akupunktur bisa langsung sembuh, saudara, ya. Nyeri apapun bisa sembuh gitu ya. Saya mau memperdalam ini. Ya, oke, sepakat, saudara, ya. Setelah itu pastor datang bawa makanan, ya kita makan, saudara. Setelah selesai makan saya ikut Zoom sampai jam 10. Terus pastor bantu bikinkan handout ini, saudara, ya. Dibantu oleh pastor karena saya gaptek, saudara, ya. Terus udah gitu saya masuk ke dapur. Selesai dimarinasi, selesai saya tidur itu jam 10 sudah selesai. Itu 23 menit saya selesaikan ayamnya, saudara, marinasi. Udah gitu saya cuci kaki, cuci tangan, saya berdoa, terus tidur. Begitu terlentak, aduh puji Tuhan, enak banget terlentak, saudara. Tapi nggak bisa tidur, saya bangun. Tuhan, saya minta ngantuk Tuhan supaya saya bisa tidur dan besok saya tidak ngantuk di gereja, ya. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. 11:30 saya masih bangun. Begitu saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba saja nggak tahu fly gitu ya, tidur nyenyak. Pagi-pagi jam 2.40 Tuhan bangunkan. Aduh, jam 2.40 Tuhan bangunkan. Habis ke kamar mandi itu, saudara, saya raupan itu tadinya mau tubuh itu pengennya tidur lagi, saudara, ya. Tetapi saya tidak tidur. Ayo, tubuhku harus kuat, tubuhku harus sehat, dan aku mau kerjakan supaya apa? Nanti kalau dibawa tidur itu telat, bangunnya telat ke gereja, saya nggak mau, saudara, ya. Jadi ayo masuk ke dapur lagi, saudara, ya. Jam 2.40 saya masuk ke dapur, selesaikan bla 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 bla. Terus jam 5:50 semua sudah beres, ya. Jam 5:50 sudah beres. Terus mandi, selesai mandi kita minum, makan yang ada, saudara. Setelah itu kami siap-siap ke gereja, ya. Jadi atur tata waktu sedemikian rupa. Jangan segala sesuatunya ngalir aja lah, nanti aja gimana nanti, ya. Nggak bisa, saudara. Kehidupan yang saudara ada sekarang ini menentukan kehidupan saudara di masa yang akan datang, ya. Itu harus dicamkan, saudara, ya. Harus diperhatikan, dimengerti, saudara, sehingga kehidupan kita tidak belum-belum, gitu. Tapi kita betul-betul punya planning, betul-betul punya perencanaan di dalam hidup kita. Habis ini, ya. Setiap hari belajar, ya. Kalau ada anak sekolah, pagi-pagi bangun, habis bangun apa? Mandi, gosok gigi, jangan lupa, ya. Ada yang suka gosok giginya lupa, ya. Siapkan buku-buku, semua sudah disiapkan. Jangan lupa sarapan. Setelah sarapan, saudara pergi ke sekolah. Setelah pergi ke sekolah, saudara jangan main-main di sana. Sekolah yang benar-benar sekolah, saudara, ya. Apa yang perlu dicatat, sungguh-sungguh cari ilmu
orang tuamu ya Samuel mempercayakan kamu di sini. Saya selalu bilang mama papamu jauh dari di sana, tapi kamu ada di sini. Jangan salah. Nanti saya cerewetin Samuel ya. Harus belajar dengan sungguh-sungguh karena kami rindu anak-anak dari Papua ini juga nanti kalau keluar dari kota Kudus ini mereka sudah siap pakai ya. Mereka sudah siap masuk di dalam perguruan tinggi. Mereka sudah siap untuk menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah perguruan tinggi ya. Jadi melalui gereja ini sekalipun kecil saudara ya, Tuhan tidak akan tanya, kamu jemaahnya berapa, 5.000 masuk surga gitu ya. Terus kamu jemaahnya kurang dari 100 gak masuk surga. Gak seperti itu saudara ya. Bahkan saudara katakan lebih baik jumlahnya sedikit ini tetapi semua masuk surga daripada jemaatnya 5.000 orang tetapi yang masuk surga cuma 5 orang ya. Jadi betul-betul saudara terima gemblengan. Jangan saudara menghindar dari gemblengan. Yang kalau saudara menghindar dari gemblengan, yang rugi siapa? Diri sendiri ya. Saya tidak rela kalau saudara rugi. Oleh sebab itu saya menjadi orang yang cerewet saudara. Oke, next. Ya, ini yang terakhir saudara ya. Betapa cepat waktu berlalu dan bagaimana segala sesuatunya berkembang. Saudara, jadi kita jangan ketinggalan zaman istilahnya. Harus peka, tahu ya. Sekarang BBM ini naik saudara ya. Pertalite jadi 10.000 ya. Nah, itu terus apa sikap kita saudara ya? Sikap kita harus memperhatikan. Oh, betapa zaman ini berkembang, segala sesuatu terjadi mendadak. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, kita nggak persiapan apa-apa, ketika Tuhan datang, orang lain diangkat ke awan-awan dan lain sebagainya, kita ketinggalan deh, ya. Nah, melalui ujian ini saudara, ujian penderitaan, ujian pencobaan, ujian waktu, ujian kesetiaan saudara ya. Kalau kita setia di dalam penderitaan, kita setia di dalam pencobaan, kita setia dalam mengatur waktu, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang bagaikan anak darah yang bijaksana, yang siap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak tertinggal ketika Tuhan Yesus datang. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan mengabarkan bahwa ini adalah akhir zaman. Ya, itu saya singgung sedikit. Ini adalah akhir zaman. Betapa kita tidak boleh bermalas-malasan, tetapi bangkit, bangun rohani kita, siap sedia, ya, siap sedia menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi. Ya, sekali lagi saya himbau saudara, masuklah di dalam penggembalaan. Kalau saudara ingin bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saudara tidak cukup sampai di sini, tetapi mari kita kejar terus Tuhan, kejar terus sampai mendapatkan Tuhan yang sungguh-sungguh merancangkan kebenaran, merancangkan yang terbaik buat diri kita. Rancangan Tuhan yang sudah bagus, sudah baik itu tidak dialami tidak dinikmati oleh orang lain, tetapi biarlah diri kita sendiri yang mengalaminya. Saya rindu setiap pribadi kita diubahkan oleh Tuhan. Setiap pribadi kita buka mindset kita ya. Pikiran-pikiran kita yang sempit buka semuanya sampai saudara melihat betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang tidak ada duanya. Ya, oke. Kita mau bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Saya serahkan kepada Pastor untuk berdoa firman Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan.